Halo semuanya, kembali bersama saya, Tom Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian Jaya Mandala Sempurna dengan kondisi MSP berdasarkan kinerjanya yang terupdate semester 1 2024 atau kuartal 2 2024. Peserta nanti akan mencoba untuk yang terdapat jumlah tantangan yang dihadapi oleh MSP dan juga emiten outletnya pada kuartal 2 2024 menjadi merupakan daya beli masyarakat yang didukungkan dengan indeks pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Mei dan Juni 2024 itu lebih rendah. Meskipun angkanya masih di atas 100 ya, namun bila dibandingkan dengan tahun lalu, indeks pembiayaan konsumen pada 2024 ini lebih kecil. Tantangan yang kedua, berdasarkan presentasi MSP menjadi dominan pada industri rokok untuk golongan 1 atau layak 1 dari yang sebelumnya pada semester pertama 2023 itu persentase golongan 1 ini sebesar 61%, tapi pada tahun ini menjadi 44%. Sumatera Selatan, Jabodetabek dan Indonesia bagian timur merupakan area dengan beberapa segmen di bawah golongan 1 yang lebih besar dibandingkan dengan angka nasionalnya pada semester 2024 bila dibandingkan sejarah yang awal. Berdasarkan CBC, rokok ilegal sudah meningkat hampir 50% sejak tahun 2020. Hal ini menurut manajemen MSP disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, disebabkan anak-anak Jepang yang sebanyak 2 digit yang angka ini jauh di atas dari angka inflasi. Dan yang kedua, semakin lebarnya jarak Jepang adalah segmen golongan 1 atau layak 1 dengan file yang bawahnya. Hingga semester 1 2024 pendapatan MSP naik 3% secara year-on-year menjadi 57,8 triliun rupiah dengan penurunan volume itu sebesar 2% secara year-on-year menjadi 29,9 miliar batang. Untuk penjualan kepada pihak ketiga, penjualan single efek mesin turun 4,11% secara year-on-year menjadi 33,8 triliun rupiah. Penjualan single efek tangan naik 19,5% secara year-on-year menjadi 18,3 triliun rupiah. Penjualan dari single efek itu mendominasi sekitar 90% dari total penjualan MSP pada semester 2024 ini. Laba bruto turun 5,9% secara year-on-year menjadi 8,6 triliun rupiah dan laba bersih itu turun 11% secara year-on-year menjadi 3,3 triliun rupiah. Bagi laba bruto dari MSP sejak tahun 2021 itu sudah di bawah 20% angkanya. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum tahun 2020 yang berada dari tahun 2023 hingga 26%. Begitu pula dengan margin laba operasional dan margin laba bersihnya yang sudah 1 digit. Padahal sebelum tahun 2020 margin laba operasional MSP itu berada tentang 15 hingga 14% dan net profit margin dan MSP itu berada tentang 11 hingga 14%. Dengan net profit margin MSP yang pada semester 2024 ini sebesar 5,4%, menunjukkan adanya tekanan bagi MSP. MSP diapresiasi dengan rata-rata rasio PE 10 tahun terakhir itu sebesar 26,73 kali. Sedangkan sebagai perbandingan ya, keadaan margin laba MSP itu masih bagus sebelum 2020. Rata-rata rasio PE MSP dari tahun 2014 hingga tahun 2019 itu sebesar 33,2 kali. Dan posisi keuangan yang aset MSP pada 30 Juli 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2023 menjadi sebesar 51 triliun rupiah. Menjadi penurunan yang signifikan sekitar 4,3 triliun rupiah dari aset pajak MSP yang dikarenakan aset skala MSP itu turun 4,4 triliun rupiah. Pada periode kuartal 2 tahun 2024 terdapat pembayaran dividen sebesar 4,06 triliun rupiah. Dan dalam 12 tahun terakhir, saat MSP diapresiasi pasar dengan rata-rata rasio PBB sebesar 9,74 kali. Dan sebagai perbandingan ya, rata-rata rasio PBB dari MSP dalam 5 tahun terakhir itu turun drastis menjadi 4,71 kali. Pemikiran jangka panjang terdapat 3 sentimen positif untuk MSP. Yang pertama, pada 9 Juli tahun 2024, Philip Morris yang merupakan induk dari MSP menunjukkan prototipe yang bernama PEEP dan banyak yang memproyeksikan bahwa PEEP ini akan lebih cepat diserap oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan EBIOS produk yang sebelumnya karena masyarakat Indonesia yang sudah akrab dengan teknologi digital. Komponen jumlah rokok digital cost mencapai 34% terhadap harga jual minimumnya.
Angka ini merupakan yang rendah bila dibandingkan dengan RPI dialog konvensional dari sebesar 45% dan IPOs yang sebesar 52%. Untuk sentimen positif yang kedua, IMF telah membangun pabrik IPOs sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat dengan kapasitas tahunannya itu sebesar 15,45 miliar batang. Artinya dengan asumsi IMF dapat terpandu dari haji 100% pabrikan tersebut dengan harga jual sebesar 1.440 rupiah per batang, maka memiliki potensi menghasilkan pendapatan yang sebesar 2,4 miliar rupiah. Dan sebagai perbandingan, angka ini sudah menyumbang 40% dari total pendapatan ASP pada sosial publik ini. Hal ini sangat mungkin realisasi ya, dari kapasitas yang dilakukan oleh ASP sudah terdapat lebih dari 150.000 pengguna di atas 14 tahun untuk IPOS ini dengan market share yang terus bertumbuh di Jakarta mencapai 4,5% hingga kuartal 2 2024 ini. Untuk sentimen yang ketiga, dengan ekspektasi suku bunga dari market yang belum pada September 2024 sehingga memperbaiki daya beli masyarakat yang menyebabkan diproyeksikan bahwa baik ASP pada semester 2 itu akan lebih baik dibandingkan dengan pada semester satunya. Dengan penggunaan proyeksi yang konservatif, maka diproyeksikan earning per share MSE pada tahun 2024 penuh menjadi sebesar 62 rupiah. Karena ini di bawah dari konteks resesi analis pada lama ini yang sebesar 73,2 rupiah. Dan dengan mengacu pada historis MSE yang dihargai dalam 10 tahun itu sebesar 26,73 kali, yang mana pada tahun 2014 hingga tahun 2019 dan profit margin dari ASP itu di level 11,5% hingga 12,5%, sedangkan pada saat ini sudah 2,5 ya dalam 5 tahun terakhir, yang artinya telah terjadi decline. Rasio PE yang wajar bagi ASP pada saat ini adalah setengah dari rasio ASP dalam 10 tahun tersebut yang sebesar 13,36 kali. Saat ASP masih banyak yang terkait dengan valuasi yang cukup premium, ya 10 hingga 15 kali, karena selain masa depan dari produk ASP yang tadi telah dimention sebelumnya, juga ASP masih menjadi pemimpin pasar tembakau di Indonesia dengan market share sebesar 20%. Bahkan dengan proyeksi earning per share 62 rupiah, pendapatan nilai wajar ASP sebesar 428,32 rupiah. Dan angka ini sedikit di bawah dari target analis di laman Reddit yang sebesar 430 rupiah dan pada laman investing yang sebesar 938 rupiah. Secara seasonal ini dasar tulis sejak tahun 2001 mengalami koreksi lebih besar peluangnya pada bulan Mei hingga bulan September. Jadi membahas mengenai emiten Anjaya pada Sampurna dengan oleh saham ASP untuk kinerja kuartal 2 2024. Semoga insight ini bermanfaat bagi baik.